Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah terkait bisnis plan. Ya, bisnis plan mungkin kalian pernah mendengar, bahkan pernah mendapatkan materi di semester sebelumnya ataupun di materi-materi forum-forum lainnya. Ya, kalau secara arti bahasa, bisnis plan adalah rencana atau perencanaan bisnis, atau bisa dikatakan proposal bisnis. Secara terminologi, bisnis plan merupakan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual suatu produk. Produk di sini seperti saya katakan, bisa barang, bisa jasa, dengan menghasilkan profit yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi bisnis plan ini adalah dokumen. Kalau tidak ada dokumennya berarti bukan bisnis plan. Seperti saya katakan secara etimologi tadi, bisa dikatakan sebagai proposal bisnis. Selain itu, bisnis plan merupakan selling dokumen. Dokumen yang diperjualbelikan. Artinya bukan diperjualbelikan itu dokumen dibeli, tapi ada harga yang ditawarkan di dalamnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan daya tarik dan harapan, bahkan cita-cita sebuah bisnis yang dilakukan oleh seseorang kepada penyandang dana potensial. Penyandang dana di sini bisa kita katakan sebagai investor. Investor bisa investor perseorangan, bisa investor corporate. Contohnya, ketika si A sedang berbisnis kafe, ya dia membutuhkan dana untuk operasional kafe tersebut. Maka dia akan bekerja sama dengan contoh kapal api atau bekerja sama dengan Coca-Cola untuk menyediakan produknya. Coca-Cola atau kapal api akan memberikan bantuan, entah bantuan berupa diskon dari produk yang ditawarkan kepada konsumen, berupa alat-alat bantu lainnya seperti alat promosi, ya banner ataupun ruang iklan via media sosial, atau dari sisi SDM-nya, dari orangnya sebagai pelayan. Bisa kita lihat contoh juga ketika kita melihat counter, entah di kota Gorontalo atau di kota Lomboto. Di sana pasti ada berbagai macam merek. Ada Oppo, ada Vivo, ada Realme. Sebenarnya ketika ada pelanggan dengan berseragam khusus, mereka bukan pelanggan resmi dari counter tersebut. Mereka adalah pegawai yang menjadi distributor dari perusahaan utama. Pasti kalian pernah melihat entah seragamnya Oppo. Jadi tetap mereka ditempatkan di counter tersebut, tapi pengupahannya dari perusahaan utama. Ya, bukan si counter itu yang bayar, bukan. Itu contohnya. Selling dokumen ini atau proposal bisnis atau bisnis plan ini dilakukan ketika kita ingin menjalankan usaha dengan baik. Utamanya adalah memperoleh investment fund, ya peroleh dana untuk investasi usaha yang kita jalankan. Bisnis plan bisa dibuat jangka pendek, bisa dibuat jangka panjang. Hal itu dilakukan atau diikuti sesuai keinginan atau harapan dari wirausahawan yang sedang menjalankan usaha-usaha yang kita jalankan. Dan kita juga bisa mencari titik fokus apakah bisnis plan tersebut untung atau bermanfaat atau akan memberikan profit kepada kita. Maka kita perlu mapping, memetakan di mana saya sekarang, bagaimana posisi usaha saya. Ketika kita sudah tahu posisi usaha kita, maka kita akan mudah untuk membuat perencanaan bisnis yang akan kita lakukan. Kemudian, kemana saya sekarang, kemana arah saya akan berjalan kemana. Ketika kita tahu posisi kita, maka kita tahu tujuan kita. Kemudian, bagaimana saya sampai bisa di sana? Apa harapan kita? Apa input kita? Bagaimana proses usaha yang kita jalankan? Dan apa output yang kita harapkan? Jadi, bukan semata-mata hanya membuat proposal saja, selesai. Tapi proposal itu harus berguna, harus menyebutkan rencana usaha kita, apa tujuan usaha kita, dan apa harapan dari output proposal yang kita akan sampaikan kepada para penyandang dana atau investor. Selanjutnya adalah manfaat dibuatnya bisnis plan atau proposal bisnis atau perencanaan bisnis. Seperti saya katakan di materi konsep awal usaha BISNIS, ya, berbasis ilmu,
inovasi, strategi, niat yang kuat, ya, informasi dan teknologi, dan yang terakhir adalah supel atau mudah akrab. Di poin keempat tadi ya, niat yang kuat. Seperti saya katakan sebelumnya, ketika kita berwirausaha atau berusaha, boleh di awal dari coba-coba. Hal ini untuk melatih atau memberikan pengalaman pada diri kita. Apakah kita siap? Di mana passion kita? Di mana arah kita untuk berjalan dalam berusaha? Kita harus lihat itu. Bukan artinya ketika usaha langsung buat proposal bisnis. Jangan sampai hal itu akan memberikan kerugian besar kepada kita. Maka kita coba-coba dulu untuk memetakan, untuk mengetahui apa tindakan yang tepat untuk usaha yang akan kita jalankan. Di situ manfaat dari bisnis plan adalah kita harus mengetahui apa usaha yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan harapan kita. Kemudian bagaimana memilih sebuah usaha? Mengapa kita memilih usaha tersebut? Ketika kita sudah tahu usaha apa yang kita pilih, terus apa alasannya? Kemudian ketika sudah tahu alasannya, sekarang di mana lokasi yang akan kita ambil atau akan kita tempatkan usaha kita? Kemudian siapa konsumen kita? Bagaimana segmentation, bagaimana positioning, bagaimana targeting atau STP-nya untuk kita klasifikasikan konsumen yang akan kita peroleh. Kemudian yang terakhir adalah dari mana dananya atau dari mana modalnya. Seperti saya katakan tadi, boleh diawali dari coba-coba agar kita tidak mengalami kerugian yang besar. Dan kita melatih dan memberikan pengalaman pada diri kita. Dan kita mampu memetakan usaha yang akan kita jalankan. Ketika kita sudah tahu semuanya, maka kita baru mencari dana potensial dari para investor. Keuntungan kita membuat bisnis plan adalah sebagai kendali usaha yang kita jalankan atau yang akan kita jalankan. Kemudian menjaga fokus usaha kita. Ketika kita ingin bergerak di satu sektor, maka kita harus fokus pada sektor tersebut. Pengembangannya di sektor yang sama. Contoh kuliner. Ketika kita membuka usaha martabak, maka tidak jauh-jauh dari usaha martabak, usaha roti bakar. Usaha roti bakar tidak jauh-jauh lagi, usaha kue-kue jajanan tradisional dan sebagainya. Agar usaha kita fokus. Andai kita usahanya lari dari fokus usaha kita, contoh, ketika kita sedang menjalankan usaha kontraktor, tiba-tiba buka satu lagi usaha kuliner. Nah, maka fokus usaha kita akan terpecah dan penyandang dana pun akan tidak semakin optimis pada usaha yang kita jalankan. Apa sih pentingnya bisnis plan? Apa sih pentingnya perencanaan bisnis, proposal bisnis yang kita buat? Ada 8 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah to sell yourself on the business. Untuk menjual dirimu dengan upaya bisnis. Artinya menjual ide, menjual pikiran, menjual hasil pikiran, menjual usaha yang ditunjukkan dalam sebuah usaha kepada para investor. Ketika kita tidak memiliki ide, ya bagaimana atau apa yang kita jual kepada mereka dan apa yang kita tawarkan, maka harus ada ide lebih dulu. Apa yang direncanakan, apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah to obtain bank financing. Untuk memperoleh dana atau pinjaman dana dari bank atau memperoleh finansial dari perusahaan corporate. Ketika kita membuat sebuah proposal bisnis, punya ide, maka harapannya kita memperoleh dana. Kemudian to obtain investment fund. Untuk memperoleh atau mendapatkan investasi-investasi yang menguntungkan untuk usaha kita. Contoh, kita ingin mengembangkan usaha di masa yang akan datang atau dalam jangka panjang, maka harapannya investor menanamkan usaha kita bukan hanya hingga titik B saja, dari A ke B saja, tapi harapannya dari B ke C lagi, C ke D lagi. Apalagi ketika kita akan mengembangkan usaha. Tadi dari satu toko, ketika ada toko kedua, mereka akan berinvestasi. Yang keempat adalah to arrange strategy alliance. Untuk memperkokoh, meyakinkan aliansi strategi yang kita jalankan, yang kita miliki. Contoh, kita punya komunitas, ya maka komunitas itu harus yakin, kuat, dan bisa dijalankan atau bisa menjadi rekan, menjadi supplier, menjadi distributor, bahkan menjadi customer dari usaha yang kita jalankan.
Bahkan strategi inti atau internal strategi yang dalam usaha kita dijalankan seperti strategi keuangan, SDM, produk, produksi, kemudian personalia atau umum, semua itu bisa kita jalankan dengan baik sesuai harapan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah to obtain large contract, untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar yang bisa bekerja sama dengan usaha kita. Baik mereka perseorangan, baik mereka corporate atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah to attract key employees, untuk meyakinkan, memperkokoh posisi, mendapatkan karyawan-karyawan kunci, karyawan-karyawan penting. Itu pasti dalam perusahaan ada. Contoh, dalam dunia sepak bola, betapa sulitnya tim-tim, klub-klub walaupun besar, tapi mereka susah untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo. Mereka susah mendapatkan Lionel Messi. Karena apa? Karena proposal bisnis mereka kurang meyakinkan, sehingga Ronaldo dan Messi tidak mau ke klub tersebut. Jadi bisnis pun harus yakin agar kita memperoleh karyawan-karyawan kunci, pegawai-pegawai kunci, tokoh-tokoh kunci yang bisa membangun usaha kita, ya, membantu tim kita to complete merger acquisition. To complete merger acquisition, untuk menyempurnakan, untuk mengkomplitkan proses merger dan acquisition. Contohnya, ketika kita sudah punya satu toko, kemudian ada toko lainnya yang pada waktu yang sama dia akan pilot atau bangkrut. Kita perlu untuk mengakuisisi karena sejenis. Dan ketika kita tidak mengakuisisi, usaha kita mungkin bisa akan direbut oleh usaha lainnya. Terdapat kompetitor lain yang akan memperoleh usaha yang sama, memperoleh kesempatan dan mengharapkan uang atau dana untuk berinvestasi di usaha yang akan pilot tersebut. Usaha inilah yang kita lakukan dengan berupaya membuat bisnis proposal kepada investor agar mereka bisa membantu kita, memberikan dana untuk membantu kita proses merger atau mengakuisisi usaha yang lain dengan sektor yang sama. Contoh, kenal ya dengan Khairul Tanjung, si anak singkong. Dulu beliau hanya memiliki satu usaha. Apa? Trans TV. Di awal tahun 2000-an terdapat satu TV yang hampir pilot saat itu, yakni adalah TV 7. TV 7 akhirnya dibeli oleh Khairul Tanjung dengan berbagai investor yang siap membantu beliau untuk mengakuisisi usaha TV 7. Dan sekarang kalian bisa menikmati dengan merek yang berbeda, yakni apa? Trans 7. Nah, itu contohnya. Untuk mempermudah, untuk menyempurnakan proses merger dan akuisisi yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah to motivate and focus your management team. Untuk memotivasi dan memfokuskan diri kita pada pembangunan tim, pada pengelolaan tim yang kita miliki. Jadi jangan terfokus pada usaha yang lain atau usaha orang lain. Fokuslah pada pembangunan SDM, pembangunan sistem pada usaha yang kita inginkan. Planning, organizing, actuating, controlling itu perlu dilakukan oleh sebuah usaha. Agar apa? Agar usaha bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Bagaimana sih kerangka dan format bisnis plan atau perencanaan bisnis dalam bentuk proposal bisnis? Pertama, kita membuat perusahaan. Boleh pendek, boleh mudah, lebih baik juga ditambah nama yang up to date, yang keren, yang elegan. Walaupun itu hanya berupa singkatan, tidak perlu panjang-panjang. Atau dari sebuah hal yang memang itu menarik dan memberikan simbol penting pada kehidupan. Contoh, matahari. Matahari bersinar, kita tahu matahari. Tapi kenapa perusahaan waralaba dia mengambil merek matahari? Karena ingin menyinari masyarakat Indonesia. Untuk setiap ingin berbelanja, datanglah ke matahari, kan begitu. Jadi merek itu tidak harus dengan nama kita. Nama sebuah alat, sebuah barang, suatu tumbuhan, suatu hewan pun tidak masalah. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, atau bahasa Gorontalo sekalipun tidak masalah. Up to date, enak didengar, mudah, pendek, elegan, itu penting. Kemudian selanjutnya adalah lokasi. Lokasi
bisa diawali dari kos-kosan kita, 3x3, 4x4. Ya, kalau kita punya modal lebih, kita sewa rumah, sewa toko. Lebih lagi kita beli bangunannya dan tanahnya, begitu. Kemudian menyebutkan komoditi usaha apa yang kita jalankan dan apa konsumen yang dituju, total permintaannya bagaimana, berapa, kapan mereka siap untuk menerima produk yang akan kita tawarkan, bagaimana strategi segmentationnya, bagaimana targetingnya, bagaimana positioningnya. Kemudian pasar apa yang kita masuki, ya, mikro, kecil, mikro, menengah, corporate, besar, atau sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu dan memiliki partner yang diajak kerjasama sebagai partnership. Baik dia sebagai supplier, baik dia sebagai distributor, baik dia sebagai rekan kerja. Hal ini bagus untuk apa? Untuk membantu kita ke dalam mengolah ide yang kita miliki. Agar kita mendapatkan masukan, mendapatkan saran, mendapatkan kritik ketika kita menjalankan usaha. Kemudian, personil yang dipercaya. Tadi, key employee, karyawan-karyawan kunci. Employment yaitu sangat penting bagi usaha yang kita jalankan. Karena mereka adalah tulang punggung usaha kita. Bukan semata-mata usaha itu karena kita yang mendirikan, tapi kita juga butuh orang lain yang membantu. Tidak mungkin SCTV besar dapat kalian saksikan sekarang tanpa orang-orang penting di dalamnya. Ya, jadi personil yang dipercaya itu penting. Mereka sebagai karyawan-karyawan kunci, sebagai key employees. Kemudian, jumlah modal yang diharapkan dari yang tersedia, seperti modal sendiri, kemudian modal yang dihasilkan dari kredit, atau modal dihasilkan dari investasi atau investor. Kemudian ditentukan temponya, jangkanya, pendekkah, menengah, panjangkah, bagaimana cash budgetnya, bagaimana likuiditas dari keuangan tersebut. Nah, itu harus kita kalkulasikan. Pasifa, aktiva kita hitung dengan baik agar modal tidak tergerus habis tanpa kita ketahui. Kemudian selanjutnya adalah apa peralatan yang harus ada. Under and over investment itu begitu penting. Peralatan yang harus ada dan peralatan yang siap disiagakan. Kemudian yang terakhir adalah tanpa promosi semua tidak akan berjalan. Karena periklanan, advertising, promosi itu begitu penting. Dari sistem apapun, sistem promosi apapun yang kita lakukan, itu begitu penting. Bahkan kalau bisa, semua itu harus kita jalankan. Agar apa? Satu tujuannya, orang mengenal usaha kita. Selanjutnya adalah ketika kita membuat bisnis plan atau proposal bisnis, itu juga harus didasari dari analisis keuangan. Analisis konsumen, analisis SDM, analisis produk, analisis produksi. Hal ini ditentukan dari analisis lingkungan antara internal dan eksternal yang kita miliki. Apa sih lingkungan eksternal yang harus kita lihat? Pertama adalah sektor perekonomian nasional atau kemudian bagaimana kebudayaan masyarakat sekitar. Contoh, kalau perekonomian, kita tahu harga CPO, harga minyak sawit itu sedang jatuh. Terus tiba-tiba kalian menjual atau memproduksi minyak sawit yang padahal kita tahu harganya saja jatuh, terus kita mau produksi sendiri tanpa menjadi distributor atau supplier, ya otomatis biaya yang kita keluarkan juga banyak karena kita baru pemula. Kemudian kita akan jual hasilnya dengan harga yang tinggi, maka produk kita tidak akan laku atau akan sulit diterima oleh konsumen. Selanjutnya kebudayaan. Contoh, kalau orang dari manapun datang ke Jakarta, kenal sama namanya nasi uduk, mereka makan nasi uduk dari manapun latar belakangnya. Mau dari Gorontalo, mau dari Papua, mau dari Medan, mau dari Bali, mau dari Jawa sekalipun, mereka makan nasi uduk. Tapi ketika kita yang pernah di Jakarta atau orang asli Jakarta, Gorontalo yang datang ke Jakarta terus balik lagi ke kampungnya, menghadirkan nasi uduk, pertanyaannya, apa nasi uduk bisa diterima pada masyarakat? Jawabannya belum tentu. Bahkan bisa dikatakan tidak. Karena apa? Hanya sekian persen untuk makan nasi uduk begitu.
Dan itu pun tidak menjadi makanan favorit. Ketika datang ke sini menghadirkan nasi uduk, otomatis akan mendapatkan banyak penolakan. Atau bisa kita lihat Richeese Factory. Mungkin kalian tahu Richeese Factory ya. Perusahaan waralaba yang menyediakan ayam goreng dengan berbagai bumbunya seperti KFC, McD, Burger King, dan sebagainya. Orang yang asing yang mohon maaf datang dari pedesaan ke kota, KFC mungkin sudah familiar karena di televisi ada. McD familiar, di televisi ada. Richeese ada, tapi sangat-sangat jarang. Bahkan bisa dikatakan di waktu-waktu tertentu dan di stasiun televisi tertentu. Kalau mereka yang pernah ke kota besar akan bertemu dan mungkin sering makan Richeese Factory. Tapi kalau mereka yang tidak, ya tidak pernah mencicipinya. Dan akhirnya dampaknya adalah minat konsumen terhadap produk Richeese Factory minus atau sangat-sangat kurang, khususnya di Gorontalo. Kemudian selanjutnya adalah teknologi. Ketika usaha kita tidak berkaitan dengan teknologi, tidak mengikuti perkembangan era teknologi ini, digital apalagi, maka kita tidak bisa berkembang dengan baik. Permintaan, bagaimana permintaan surplus ya, dan demand-nya itu harus seimbang. Ketika permintaannya itu minim, ya bagaimana kita bisa memenuhi barang yang kita inginkan atau harapkan, sedangkan permintaan saja minim. Supply and demand harus seimbang. Kemudian hukum, jangan sampai dalam proposal bisnis yang kita buat itu bertentangan dengan hukum. Contoh, ternyata yang kita jual adalah ganja, yang kita jual adalah barang-barang terlarang, minuman keras dan sebagainya, maka itu tidak bisa kita lakukan. Apalagi kalau ilegal, barang-barang ilegal, barang-barang yang tidak diizinkan operasionalnya oleh negara, maka kita tidak bisa menjalankan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah bahan mentah. Ketika kita ingin memproduksi sebuah usaha, ternyata bahan mentahnya sulit. Ya, bahan mentahnya sulit. Maka investor pun tidak akan yakin apa ia bisa dibuat di Gorontalo, apa ia bisa diproduksi dengan baik di Gorontalo. Kemudian persaingan. Bagaimana posisi kompetitor usaha yang kita jalankan. Oke, kemudian selanjutnya adalah analisis lingkungan pada sektor internal usaha kita. Bagaimana sumber daya finansial kita, keuangan kita, posisi modal kita, ya, bagaimana pemasok, supplier, dan siapa yang ingin menjadi distributor, itu kita harus memetakan itu. Kemudian, apa sasaran dan tujuan dari usaha yang kita jalankan, kita juga harus mengetahuinya dan dijawab dengan tepat. Hal itu disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen. Tim dari top manager hingga low manager itu harus berjalan satu pikiran, satu gerakan. Barulah kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik. Ketika usaha kita dijalankan dengan baik, maka di situ akan menghadirkan keputusan marketing mix atau keputusan pemasaran. Bagaimana keputusan perencanaan pasar usaha kita, bagaimana akan dijalankan, apakah modelnya individu, apakah door to door, mouth to mouth, atau via periklanan, atau kita harus branding, personal branding, atau kita melalui bundling dengan produk kompetitor atau sebagainya. Keputusan bisa kita rencanakan. Kemudian kita lakukan strategi yang tepat. Strategi pemasaran diarahkan kepada pelanggan. Sehingga ketika produk diterima oleh konsumen, maka di situ akan timbul keputusan pembelian dan kepuasan pembelian. Apakah mereka akan repurchase order? Terjadi pembelian kembali dari produk yang kita miliki. Ketika terjadi repurchase order, maka di situ terdapat keputusan pembelian terjadi kembali dan kepuasan pembelian bernilai positif. Jadi tadi ya, bisnis plan itu begitu penting karena ini adalah selling dokumen yang harus kita miliki ketika kita ingin mengembangkan usaha kita. Bahkan bisa dilakukan juga bagi mereka yang baru memulai usaha. Tapi perhatikan kembali bagaimana analisis lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu eksternal maupun internal. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi ataupun ilmu baru bagi kalian. Akhrul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.